Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sedikit agak mengejutkan dan juga mengagetkan. Datang dari Ahmad Kozinudin, pengacara TPUA, pengacara Roy Suryo CS, terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa yang lalu, yang hampir semuanya itu berujung dengan kerusuhan, teman-teman. Dan kalian mungkin masih ingat kalau tersebar ancaman ataupun ajakan untuk mengepung dan mendemo rumah Pak Jokowi di Solo. Dan anehnya, ini yang aneh teman-teman. Kok Kozinudin, si Tompel ini bisa memprediksi akan terjadi pengepungan di rumah Pak Jokowi. Bahkan lebih jauh dia mengatakan bakal ada penjarahan seperti yang terjadi di rumah Syahroni atau di rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan kawan-kawan. Ini sebuah analisis atau ya yang menjadi pertanyaan besarnya, dia ikut mengompor-kompori. Nanti kita simak videonya ya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu orang dari Sentana TV, yakni kalau nggak salah namanya si Johnson gitu, lagi-lagi menyebar hoax mengenai Pak Jokowi. Dan sepertinya orang ini sudah sangat perlu untuk ditangkap gitu. Sudah sangat meresahkan. Sentana ini kan, si Michael ini kan kemarin ngaku-ngaku kalau dia wartawan lah, pers lah. Tapi ya isinya ya begitu semua teman-teman. Ya nanti kita simak ya seperti apa berita hoax yang disebarkan oleh dia. Dan terakhir, saya juga punya tayangan di mana Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, ini menyerukan untuk Roy Suryo meneliti Bo Encap aja gitu. Video blue-blue gitu ya kan. Karena sepertinya Roy Suryo di situ keahliannya teman-teman. Seperti zaman dulu ya kan. Dia suka meneliti film-film ketelanjangan dan lain sebagainya. Ya ini saran yang bagus sih dari Bang Habib. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Waduh. Pak Tua. Ijazahnya palsu. Dengan begitu, Joko Widodo penjahat. Ya, keluarganya, termasuk Gibran. Itu keluarga penjahat, saudara-saudara. Ini adalah fakta. Jadi, tadi tangkap Adiri Jokowi. Awas truk. Maksudkan Gibran. Sekarang lu masih bisa teriak-teriak Pak Tua. Nanti kalau udah tersangka di Polda Metro, nangis kau. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Ya. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Syahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Momen Yang ketemu itu. yang bisa bergetar itu. Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, Momen itu yang dengan bergetar-bergetar rame, katanya si Roy maka Suryo. telur itu akan menetas menjadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau diraminya tidak benar, dia tidak akan menetas menjadi ayam. Ex-Wamenaker belak-belakan sebut harus setor ke Jokowi. Nah, ini konten hoax yang disebarkan dari podcastnya si Sentana itu teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Berapa orang nih? 3 Menteri Agama. Iya, Si nanti Nadiem. Budi Ari. Ya, itu yang Terus sudah. yang lama, Yang Yakul, lama, ya, bukan yang Yakul. sekarang Yakul, terus Budi Ari, terus Ya. ini Noel. Nah, Noel sampai ngomong semua pada teriak bahwa saya setor kepada Jokowi, bukti transfer ada. KPK, Pak Prabowo jangan mau ditipu lagi sama klien-kliennya Pak Prabowo ya. Tolong nih Pak Prabowo perhatikan ini. Kalau KPK tidak menangkap Jokowi bahaya karena udah jelas transfernya itu. iya. Buktinya harus Udah ditangkap. jelas Biar dulu transfernya katanya, kan. ribuan triliun duit dia. Masyarakat udah tahu semua bahwa Jokowi betul-betul memerintahkan menteri-menterinya menjadi ATM. Lo biarkan korupsi, biarkan. Saya bilang, Bahlil, kau udah berapa duit kau setor sama Jokowi ya? Berapa duit kau setor? Bahlil sih. Pak Luhut, berapa duit kau setor? Iya. Udah berapa duit kau setor? Kasih tahu semua sebelum tertangkap, lebih baik kita keserahkan diri. Waduh, ini termasuk hoax yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu berita yang sudah menelusuri konten hoax tadi teman-teman. Nah, ini sumber hoaxnya ini dari sini teman-teman. Yang sebelah kanan ini ada postingan berita. Cek fakta hoax artikel Wamenaker Noel meminta KPK untuk menangkap Jokowi. Karena dianggap ya Noel ini sudah transfer ke Jokowi uang korupsinya teman-teman.
Bahkan Noel ya ada bukti transfernya gitu. Wah, ini kan sangat luar biasa tuduhannya. Dan ya saya pikir si Sentana itu katanya jurnalis lah, apalah. Tapi konten-kontennya seperti itu ya kan. Omongan-omongan itu tidak berdasarkan fakta. Yang disebutkan si Jansen tadi, itu berita yang sangat tidak benar teman-teman. Dan sekarang kita beralih nih. Keterlaluan. Setelah 4 anggota DPR, Ahmad Kozinudin prediksi masa akan mendemo dan menjarah rumah Pak Jokowi. Waduh, ini si Empel ini luar biasa juga teman-teman. Kita lihat dulu ya. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin ini jahat banget. Saat maraknya penjarahan terhadap beberapa anggota DPR, bisa-bisanya dia memprediksi kalau masa juga akan mendemo rumah Pak Jokowi. Dan demo itu katanya bisa juga berujung dengan penjarahan. Entah rumah siapa lagi yang menjadi target. Kabarnya, rumah Jokowi di Solo hari ini juga akan didemo. Mungkin saja kembali berujung penjarahan, ucap Kozinudin. Pernyataan Kozinudin ini diberitakan oleh fajar.co.id pada Minggu 31 Agustus 2025 lalu dengan judul Penjarahan Rumah Pejabat Marak. Ahmad Kozinudin prediksi rumah Jokowi bisa jadi target berikutnya. Berita yang sama ditulis juga oleh gelora.co dengan judul dan naskah yang sama. Screenshot berita itu pun menyebar di media sosial dan mendapat reaksi keras dari netizen. Banyak netizen yang menganggap Kozinudin sepertinya sedang berusaha memprovokasi. Dia sengaja menggiring kekacauan, tulis seorang netizen. Kompor amat, nggak bawa-bawa Pak Jokowi, nggak bisa makan ya, komen netizen lain. Ini menghasut namanya, tulis netizen yang lain. Jangan jadi provokator, sudah cukup kerusakan kemarin, tulis yang lain lagi. Pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, rumah 4 anggota DPR yakni Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah disatroni para pendemo. Mirisnya, bukan saja mendemo, mereka juga menjarah 4 pejabat itu. Tayal semua barang-barang keempat orang itu pun diangkut oleh para penjarah sampai nggak bersisa. Rumah pertama yang digasak para penjara rumah milik anggota DPR dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Aset Crazy Rich Priok itu dijarah abis-abisan, mulai dari jam Richard Mille, tas LV, sampai robot Iron Man. Berangkas berisi uang rupiah dan mata uang asing juga dibongkar, bahkan dibagiin ke massa. Mobil-mobil mewah milik Sahroni pun dirusak. Setelah rumah Sahroni, massa kemudian menggeruduk rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah. Nasibnya sama, isi ketiga rumah anggota dewan itu pun lenyap tak bersisa. Kok bisa-bisanya ya Kozinudin menyampaikan itu? Apakah ini karena dia sedang berperkara dengan Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu? Kan gak ada hubungannya. Apalagi kalau dikaitkan dengan alasan masyarakat melakukan demo kali ini. Demo itu dipicu oleh kenaikan tunjangan buat anggota DPR yang kemudian diperparah oleh reaksi yang tidak tepat oleh beberapa anggota DPR itu. Pak Jokowi kan bukan anggota DPR, sebagai presiden pun telah selesai, jadi nggak ada hubungannya. Tapi alhamdulillahnya prediksi Kozinudin meleset abis. Tidak ada massa yang mendemo rumah Pak Jokowi, apalagi melakukan penjarahan. Pada hari yang diprediksi akan ada demo, masyarakat memang banyak yang datang ke rumah Pak Jokowi. Tapi kedatangan mereka bukan buat berdemo, tapi untuk berfoto dengan mantan Presiden Indonesia ke-7 tersebut. Hari berikutnya, Senin 1 September juga tidak ada aksi demonstrasi ke rumah Pak Jokowi, bahkan sampai saat ini. Pak Kozinudin, baiknya konsen aja deh dampingin klien kamu, hadapi tuntutan itu dengan jantan. Jangan malah mencoba mengalihkan pada isu-isu lain, apalagi kalau sampai mencoba memprovokasi. Proporsional lah dalam bertindak. Nah ini teman-teman, si Kozinudin ini kan dan kawan-kawannya Roy Suryo, Tifa, itu sepertinya si Rizal Fadila sedang berupaya untuk memprovokasi massa, memprovokasi mahasiswa agar mereka turun demo lagi, bahkan demo besar-besaran. Tujuannya apa ya? Saya curiga biar polisi ini tidak fokus kepada kasus mereka yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, teman-teman. Jadi ya sepertinya mereka mau menyibukkan polisi dengan kasus-kasus nggak jelas gitu, mau demo lah apalah. Dan sekarang isunya ya adili dan makzulkan Gibran. Nah ini kan hal-hal tidak ada kaitannya dengan kasus di Polda Metro. Fokus aja lah gitu ya kan, hadapi proses hukum di Polda Metro. Nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah aneh-aneh. Ntar kalau jadi tersangka baru nangis semuanya. Aduh. Pimpinan DPR terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset.
RUU Tentu perampasan DPR aset. berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Aduh, Jerome, gue kira lu beneran cerdas. Bang, coba bahas Jerome, yuk lah kita bahas. Ternyata cerdas matematika itu nggak ngejamin, guys. Nggak ngejamin dia beneran cerdas. Ini kasusnya mirip tuh sama itu orang Madura, pendakwah itu yang katanya ditawarin 2M untuk mendukung salah satu paslon. Sama, oke lah, let's say tujuan mereka bagus gitu. Tujuan mereka bagus, tapi mereka sampai nggak sadar mereka ini sudah dimanfaatkan. Cobalah kalian nalar gitu. Apakah kalian nggak ngerasa kalau ini adalah janggal? Kita kan sering menerima endorse. Ya, biar kalian tahu, gue nggak hanya seorang content creator, gue juga kerja di dunia digital marketing. Gue pernah nge-handle campaign Piala Dunia tuh dari perusahaan dari Amerika. Tawaran kerjasama yang baik itu gimana? Kenalan dari agensi apa? Ini apa? Nggak ada. Jadi menerka-nerka. Ini kan SOW-nya di-reels nih. Gara-gara ini orang-orang di TikTok, content creator yang lain juga kena. Tapi memang itu tujuannya, dia dimanfaatin biar influencer lain takut untuk bicara. Gara-gara postingan dia itu, orang-orang jadi tuduh-tuduhan. Padahal itu untuk memancing emosi rakyat. Pada akhirnya gimana? Nggak bener kan? Ini laporan dari Tanya Polisi. Nomor itu ternyata dimiliki oleh seorang anak yang berusia 10 tahun, ternyata dikelabuin kan. Tawaran tersebut ternyata bukan asli, itu dimanfaatkan untuk memicu kegaduhan. Nah, pada akhirnya dia blunder sendiri kan, padahal mungkin niatnya baik. Nih yang komen-komen cair-cair segala macam, itulah buzzernya. Ini gara-gara ini gue jadi kena dituduh kan sama buzzer ini. Buzzer, teriak buzzer lu sialan. Gue menduga kayaknya gue tahu nih kerjaan siapa. Semenjak gue speak up tentang ya kerjaan dosen-dosen goblok yang bikin film dokumenter goblok itu, sampai sekarang gue ditargetin tuh. Kenapa? Terlalu terang fakta yang gue kasih. Waduh. Tapi ini teman-teman ya. Ingat nggak waktu aksi RUU TNI Indonesia Gelap? Kayaknya sih orang yang pertama, bukan orang yang pertama sih, tapi salah satu orang yang menyebarkan tawaran-tawaran duit buzzer itu ya kalau nggak salah Jerome Pauline juga kalau nggak salah ya. Jadi ini kali kedua dia nih dapat pesan seperti itu. Apakah memang ini di-create? Apakah memang ini sengaja gitu dibuat seperti itu? Karena orangnya sepertinya itu aja. Nggak ada orang tambahan gitu. Dan selalu yang di-highlight itu si Jerome Pauline. Apakah karena memang orang ini banyak followersnya, jadi kalau kita message ke dia itu gampang tersebar gitu ya kan? Nah ini perlu juga nih kita analisis lebih jauh teman-teman. Bantah itu Anda. Dengan Bukan masuknya orang lain. ke Kuningan tidak ada korelasi. Nah, kalau nggak ada korelasi, untuk apa? Soal menjadi syarat anggota DPR harus S2, S3, S4, S5, S lilin, nggak peduli saya. Oke. Nggak peduli. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Beliau ini kan dosen. Ya. Kalau menurut saya harusnya naik pangkat dia. Kalau dia sudah S berapa ya, Bang? Abang S berapa? S3 kan? okay. Saya juga mau S3 loh. Mau. Ya. Selamat. Iya, saya juga mau S3. Oke. Harusnya dia punya posisi jauh lebih bagus dari itu. Kalau dia punya S3. I see. Ya kan? Bentar enggak, kita harus jujur ini. Tapi kenapa beliau mau tetap jadi dosen? Karena passionnya. Betul. Passionnya kan? Iya. Betul. Sama saya. Saya S2. Tapi saya pengusaha juga. Betul. Saya mau jadi wakil rakyat karena itu passion saya. Passionnya di politik. Iya. Dan saya punya akuntabilitas. Saya adik-adik semua harus tahu ya. Akuntabilitas itu trust. Betul. Moral, kepercayaan. Mau punya S3, kalau akhirnya masuk Kuningan tuh apa? Oke. Gak ada gunanya. Baik, saya bisa tanggapi. Monggo, Persoalan Ibu, nothing. persoalan masuk Kuningan tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan
dengan masuk atau tidak masuknya. Loh ya itu kan tadi kan kita bahas. Artinya mau saya katakan adalah, dengar dulu, bahwa yang masuk ke sana itu ada juga pejabat yang bukannya satu kan? Ya, misal lulusan SMA jadi pejabat terus masuk juga betul, ada. ada. Gitu, Jadi Ya artinya, makanya jadi nggak kalau perlu ibu juga katakan, harus S3, kalau ibu S2. katakan bahwa Anda berkata percuma S2, S3 Anda bicara tapi masuk kontraproduktif. Kuningan, saya kira itu terbantahkan. Anda Karena ada yang tidak terbantahkan. korelasi. Siapa Tidak yang ngebantah? ada korelasi kuat. Untuk apa Anda Oleh setuju? karena itulah- Untuk apa Anda setuju meningkatkan ke strata 2 bahkan Betul. strata 3? Dari segi Tadi dia kapabilitas. bicara bahwa dia bilang tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Tapi dia ngotot harus S2, harus gini. Artinya dia Artinya kan sendiri ibu katakan tidak komit yang ibu dengan katakan omongannya ada sendiri. Waduh, itulah teman-teman ya, debat panas antara Ibu Irma Chaniago dengan seorang pengamat politik yang juga berprofesi sebagai dosen. Tapi itulah ya, proses demokrasi yang terjadi di bangsa kita, adu pendapat, adu pemikiran. Nah ini keren teman-teman, daripada adu otot, adu fisik di jalan kan ya nggak keren gitu. Tapi balik lagi, kita ke video awal tadi. Ya saya sih sangat menyayangkan gitu, sekelas Sentana TV yang katanya ya si Michael seorang jurnalis, tapi membiarkan si Johnson mengucapkan sebuah berita yang tidak benar gitu, yang hoax. Ya di mana pertanggungjawaban dia sebagai jurnalis? Dan tadi ada Roy Suryo katanya S3 ya kan, cerdas, pintar. Kok ya nggak bisa membedakan mana informasi valid, mana yang tidak valid, mana yang informasi hoax, mana yang tidak hoax. Membiarkan aja si Johnson ngomong ngerocos nggak jelas. Nah ini kan aneh teman-teman. Kok orang-orang ini suka mempertontonkan kebodohannya sendiri gitu? Kok mereka suka mempertontonkan ketidaktahuan dia gitu sebenarnya mengenai pemberitaan, mengenai isu dan lain sebagainya. Ya, mereka mempertontonkan kengototannya untuk terus menyerang dan merendahkan, bahkan menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi. Itu yang terus mereka pertontonkan tanpa dasar. Ya dia hanya mengutip dari satu berita, satu postingan, kemudian di-blasting, digembar-gemborkan. Padahal postingan yang digembar-gemborkan oleh dia adalah postingan hoax, gak benar. Nah, otaknya di mana gitu? Mikir dong, mikir. Katanya jurnalis, tapi kok seperti itu cara podcastnya? Ini kan, aduh, luar biasa teman-teman. Ditambah lagi si Kozinudin, ini lagi teman-teman, memprediksi rumah Pak Jokowi bakal bernasib sama dengan Sahroni. Ini memprediksi apa? Ngompor-ngomporin. Ini mesti jelas juga nih. Anda sengaja memancing di air yang keruh atau seperti apa? Atau Anda memprediksi ataukah Anda ikut mau manas-manasi? Ya kita kan nggak tahu niat Anda seperti apa. Apalagi ya kita sudah tahu kalian, gerombolan-gerombolan, kelompok-kelompok kalian memang benci dengan Pak Jokowi. Ya saya sih menduganya ya kalian ini berusaha untuk memprovokasi gitu. Serangan-serangan legal yang kalian lontarkan selama ini ya tidak ada yang mempan dengan Pak Jokowi. Ya mungkin kalian pengen mencoba gitu serangan-serangan ilegal menggunakan aksi demonstrasi, penjarahan dan lain sebagainya. Ya mungkin saja teman-teman, kita kan nggak tahu. Nah ini yang perlu ditelusuri juga oleh pihak kepolisian. Coba usut juga ini si Kozinudin nih, ngompor-ngomporin kah dia atau seperti apa? Atau kalau di sini ada yang nonton seorang ahli, coba komen di bawah. Dia ini sudah termasuk ngompor-ngomporin, memprovokasi atau seperti apa? Karena bahasanya aduh udah luar biasa teman-teman. Ditambah lagi si Rizal Padilla ngatain Pak Jokowi keluarganya itu penjahat lah, apalah. Ini tontonan apa ini? Masa iya sih? Gak usah bandingan dengan yang lain deh. Aduh bingung saya. Bandingan dengan kelompok kalian aja, itu kan gak ada apa-apanya daripada Pak Jokowi. Kelompok kalian sudah berbuat apa sih buat bangsa kita? Pak Jokowi 10 tahun loh membangun bangsa ini dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Difitnah sana sini, dituduh yang tidak-tidak. Tadi Bung Habibur Rahman itu keren banget tuh. Ya Roy Suryo teliti Bo Encap aja ya kan, karena sepertinya memang keahlian dia di situ teman-teman. Profesi dia sebenarnya di situ gitu. Ya bisa kita rekam jejak dia dulu kan, hanya meneliti film Blue ya kan, ketelanjangan dan lain sebagainya. Ya sepertinya Roy Suryo harus kembali ke basic dia gitu, back to basic, kembali ke awal dia mulai terkenal sebagai pakar telematika Bo Encap gitu. Aduh udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.